Mary Anastasia merupakan seorang dokter umum di Tangerang. Ia memiliki seorang kekasih bernama Leonardi Syahputra. Mereka sudah bertahun-tahun pacaran dan hubungan mereka berdua pun semakin hari semakin lengket. Hingga keduanya pun melakukan hubungan badan di luar nikah. Saking seringnya melakukan hubungan badan, Mary pun diketahui berbadan dua alias hamil di luar nikah. Karena itu merupakan hasil hubungannya dengan kekasihnya Leonardi Syahputra, Mary pun meminta pertanggungjawaban. Akan tetapi, ternyata Leonardi tak mau bertanggung jawab atas kehamilan Mary. Hal ini dikarenakan Leonardi justru menuruti omongan orang tuanya, yakni Edi Syahputra dan Lilis Tasim, yang tidak merestui bila ia menikah dengan Mary. Bahkan, meskipun Mary sudah hamil, Leonardi tetap menuruti kemauan kedua orang tuanya, hingga akhirnya mereka berdua cekcok terkait hal itu. Hingga puncaknya terjadi pada Jumat 6 Agustus 2021 malam. Sekitar pukul 23.10 WIB, Mary terlihat cekcok dengan pacarnya di depan bengkel di kawasan Ruko Cibodas, Kota Tangerang, Banten, tepatnya di Jalan Cimara Raya nomor 3031, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Pertikaian kedua orang tersebut cukup panas walau saat itu sudah larut malam. Mereka bertikai selama sekitar 30 menit di dalam mobil Mitsubishi Expander bernomor plat B 2796 UOW milik Mary. Dalam pertengkaran tersebut, Mary mengancam akan melemparkan plastik berisi bensin ke bengkel yang juga jadi tempat tinggal Leonardi dan orang tuanya. Saat cekcok di dalam mobil usai, Leonardi turun dari mobil Mary dan masuk ke bengkel untuk memberitahu kedua orang tuanya bahwa Mary akan membakar ruko tersebut. Namun kedua orang tuanya tak terlalu mempedulikan ancaman itu. Leonardi pun masuk ke dalam rumah dan tidur. Sementara itu, Mary mengendarai mobilnya dan pergi dari bengkel tersebut. Rupanya, Mary benar-benar sesuai dengan ucapannya. Ia kembali lagi ke rumah Leonardi dengan membawa 10 liter Pertamax yang dikemas dari 9 bungkus plastik. Dan tidak lama kemudian, terdengar ledakan di dalam bengkel dan langsung terjadi kebakaran. Selanjutnya, adik Leonardi bersama adiknya Nando naik ke lantai atas untuk menyelamatkan diri. Tapi hanya 2 orang yang selamat. 3 orang pun tewas dalam kejadian itu. Mereka yang tewas adalah Leonardi Syahputra, serta ayah dan ibunya yakni Edi Syahputra dan Lilis Tasim. Ketiganya terjebak di dalam kobaran api yang melalap bangunan tempat tinggalnya pada peristiwa mencekam di Sabtu 7 Agustus 2021 dini hari. Sementara itu, 2 orang lainnya yang masih satu keluarga, yakni Nando dan Siska mengalami luka bakar yang cukup parah. Setelah kejadian, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap pelaku. Saksi mata melihat saat kejadian Mary sempat dipukul oleh Nando. Ya, si Nando sempat pukul tersangka. Dia bilang kalau MA adalah pelakunya. Saat itu Nando usai keluar dari kobaran api, jadi habis diselamatkan oleh petugas pemadam, kata ketua RT setempat, Syairun. Sebenarnya, kata Syairun, Mary sempat ingin masuk seusai dia melempar bensin ke rumah toko itu. Namun, ketika itu api sudah membesar. Suara ledakan berkali-kali terdengar. Warga yang melihat dia akan nekat masuk, mencegahnya. Akibat perbuatannya, Mary pun ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti berupa bensin jenis Pertamax diamankan polisi dari tangannya. Pihak kepolisian menyatakan, selain barang bukti tersebut, pihaknya juga menemukan alat tes kehamilan merek OneMed di lokasi kejadian. Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Rashim, dalam keterangannya Selasa 10 Agustus 2021, mengatakan hal tersebut dilakukan karena pelaku sakit hati karena sudah hamil dan orang tua korban tidak setuju kalau anaknya menikah dengan pelaku. Kapolsek Jatiluhur, Kompol Zazali Haryono mengatakan, ditemukan 5 liter bensin yang disimpan dalam 5 kantong di dalam mobil Mary.
Dari penyelidikan di lapangan, MA diketahui sempat membeli 9 liter bensin yang dibungkus dalam plastik. Namun diduga hanya 4 liter yang digunakan membakar bengkel tersebut. Informasinya dari tukang bensin dekat kejadian perkara itu MA, beli 10 liter tapi hanya ada 9 liter. Nah, diduga itu 4 liter yang digunakan, jelas Ghazali. Dalam penyelidikan, jajaran Polsek Jatiuwung menemukan ada sebongkah plastik berisi bensin di tempat kejadian perkara. Zazali Haryono pun menduga adanya unsur kesengajaan pada kebakaran maut tersebut. Bukan kantong plastik bekas berisi bensin, tapi kantong plastik berisi bensin. Kan ada apa ini janggal? Kami mengusutnya terhadap dugaan lain, jelas Zazali. Menurutnya, kantong plastik berisi bensin ditemukan di lantai 1 ruko tersebut, di mana di lantai 1 merupakan sumber kebakaran yang dijadikan tempat usaha bengkel. Terlebih lagi dalam keseharian, bengkel tersebut tidak menjual bensin ecer. Danru Pemadam Kebakaran BPBD Kota Tangerang, Diki Kurnain, saat dikonfirmasi media Sabtu 7 Agustus 2021, mengatakan api ini bermula dari bengkel yang berada di lantai bawah, kemudian menjalar sampai ke atas lantai 3. Naas, di dalamnya ada satu keluarga yang tinggal di dalam ruko 3 lantai yang dijadikan bengkel motor. Yang terjebak di lantai atas ada 3 orang, mereka lansia, korban atas nama Edi dan Lilis, lalu seorang anaknya Leo, jelas Diki. Ketiganya meninggal dunia karena keracunan asap dari kebakaran tersebut. Awalnya, pingsan dan tewas terbakar di lokasi kejadian. Jenazah pun dibawa ke kamar jenazah RSUD Kota Tangerang. Untungnya, petugas berhasil menyelamatkan dan 2 anggota keluarga lainnya, yakni Mei dan Nando yang kini juga dalam perawatan. Kini Mary pun sedang menjalani sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang yang dimulai Januari 2022. Majelis hakim yang menangani perkara kebakaran bengkel sepeda motor tersebut membantarkan terdakwa Dr. Mary Anastasia. Penetapan pembantaran dibacakan Ketua Majelis Hakim Yuliarti pada persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang hari Senin 14 Maret 2022. Penasehat hukum terdakwa Asmi Syahputra mengatakan pada sidang lanjutan itu, pihaknya mengajukan izin pembantaran lantaran Dr. Mary mempersiapkan kelahiran anak pertamanya dari korban kebakaran tewas, Leonardi Syahputra. Asmi mengatakan, diberikan waktu 40 hari untuk pembantaran dan itu sudah masuk masa persalinan Dr. Mary. Kami melakukan terbaik demi persalinan agar ibu dan bayinya sehat, kata Asmi. Selanjutnya setelah waktu pembantaran, baru dimulai kembali persidangan lanjutan.